Ada saudara muslim saat WA-an terjadi masalah. Saat itu juga memblokir nomornya, memutus persaudaraan dan mendiamkannya. Walaupun posisi bertetangga, karena suatu pekerjaan tidak pernah bertemu sampai lebih dari 3 hari, atau bahkan sampai 1 bulan tidak pernah bertemu, sehingga kesempatan untuk menyapa belum bisa. Apa ini termasuk merusak hubungan sesama muslim? Gek kerjane iki apa? Ya kerjanya itu apa? Tetangga sebulan lebih tidak bisa bertemu jutaan. Podo-podo wong Islami, sama-sama orang Islam. Kecuali kalau kerjanya memang di luar kota, yang kadang 2 bulan, sebulan, 3 bulan sekali baru bisa pulang. Kalau bertetangga namun kerjanya masih di dalam kota, artinya pagi berangkat kerja, sorenya juga pulang, kok belum bisa bertemu sampai 1 bulan, itu ada apa? Apakah memang betul karena waktu sehingga tidak bisa bertemu, atau karena gengsi, atau karena masih ada rasa dongkol, rasa gengsi, dongkol, merasa paling benar sendiri antara satu dengan yang lain, sehingga dalam perasaannya wong sing salah kono aku ya wegah, saya juga ndak mau kalau diminta untuk minta maaf duluan. Yang satu juga begitu, yang salah fulan tetangga saya, hanya gara-gara komunikasi lewat WA jadi masalah jutaan, nomornya terblokir, tidak saling sapa sampai sebulan penuh. Gek sama-sama orang Islam. Padahal Nabi kita bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fauqa salasi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar atau untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Nah, ini tidak hanya 3 malam, 1 bulan. Tidak saling komunikasi, WA-nya sudah terblokir, sudah diblokir, bertetangga, rumahnya dekat, namun karena kesibukannya masing-masing, apakah kesibukannya betul yang menghalangi atau karena gengsinya masing-masing? Karena satu dengan yang lain merasa paling benar, sehingga gengsi untuk meminta maaf, untuk menyambung, memulai kembali komunikasi. Maka tanyakan nurani panjenengan, jangan-jangan di hati panjenengan masih ada gengsi untuk minta maaf, karena panjenengan merasa yang paling benar. Harusnya yang meminta maaf ya tetanggane panjenengan. Maka kalau menurut sabda Nabi, tidak halal saling mendiamkan sesama muslim. 3 malam saja tidak halal, apalagi ini sampai 1 bulan. Yaltaqiyani, dua-duanya bertemu. Ya, dua-duanya bertemu, mungkin tidak bertemu secara fisik. Bertemu dalam arti rumahnya berdekatan bisa juga. Mungkin rumahnya dep-depan, mungkin satu gang, sehingga dari jauh saling melihat. Mungkin ketika mau berangkat kerja, sama-sama mengeluarkan sepeda motornya atau mobilnya, saling melihat wong tetangga, saling melihat. Atau paling tidak mungkin dari dalam rumah melihat aktivitas tetangganya yang kebetulan sedang beraktivitas di luar rumahnya, saling melihat. Namun fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu melengos, yang lainnya juga melengos. Jadi melihat, ngerti, oh tetanggaku di rumah. Atau saling mau berangkat kerja, saling melihat satu dengan yang lain, namun karena gengsi untuk minta maaf, sehingga saling melengos. Itu kata Nabi kita tidak halal. Karena tidak halal maka jangan diteruskan. Lah caranya bagaimana? Nabi kita beri solusinya. Wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Dan orang yang paling baik di antara kedua orang yang saling mendiamkan itu, yang paling baik adalah yang memulai memberi salam. Maka jadilah
orang yang terbaik. Berusahalah untuk menjadi orang yang paling baik sesuai sabda Nabi ini. Maka hilangkan gengsi. Ya, hilangkan gengsi. Pulang kerja, istirahat sebentar, mandi sudah. Datang ke tempat tetanggamu yang memang berdiaman, neng-nengan. Datang, ketuk beri salam, ketuk pintu. Ketuk pintu, ya. Usahakan untuk memulai komunikasi dulu karena sedang berusaha menjadi sebaik-baik manusia menurut Nabi kita. Bukankah Nabi kita sudah juga perintahkan dalam sebuah hadisnya, silman qata'aka, sambung orang yang memutus tali silaturahim denganmu. Karena tadi terjadi masalah dalam WA, kemudian terjadi pemblokiran nomor sehingga tidak bisa nyambung. Maka berusahalah sekuat tenaga untuk menyambung, memulai silaturahim lagi. Meski fulan memutus hubungan dengan panjenengan, namun jangan putus asa, jangan malu, jangan gengsi. Berusahalah menjadi orang yang paling baik dengan cara memulai hubungan silaturahim, mengawali komunikasi. Silman qata'aka wa'ti man haramaka. Ya, berilah orang yang mengharamkan untuk memberimu sesuatu. Kan ada di antara kita. Ya, saking ada masalah, tidak ada kunjung selesai, sampai kebencian demi kebencian memuncak. Sampai mengatakan, wah, titenono. Ya, titenono. Nah, ini saya menggunakan bahasa Jawa ya karena apa? Titenono, bahasa Indonesianya apa ini? Titenono, aku arep ngekei kowe. Saya tidak akan memberi fulan sesuatu. Itu berarti mengharamkan pemberian untuk memberi saudaranya sesuatu. Kalau ada saudara kita yang seperti itu, maka berilah dia. Wa'ti man haramaka. Kemudian wa'fu amman dzalamak. Maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Maafkan, berbesar hatilah. Maafkan sebelum orang itu meminta maaf kepadamu. Toh tidak ada ruginya kita memaafkan orang yang menyalahi kita sebelum orang itu meminta maaf kepada kita. Kita maafkan, hikmahnya kita lepas, tidak ada ghil lagi di antara kita. Bertemu dia melengos, kita tetap hati ini nyaman, enak itu bertemu. Tidak rikuh. Bertemu ternyata kita belum bisa memaafkan, delalah adu arep. Ya, mak jegagi bahasa Indonesianya apa? Ujuk-ujuk tiba-tiba bertemu. Padahal belum bisa memaafkan, akhirnya rikuh satu dengan yang lain. Akhirnya pura-pura etok-etok melihat kanan, melihat kiri, melihat belakang. Itu saking rikuhnya. Nah, karena rikuh itu berarti tanda sebetulnya masih ingin nyambung silaturahim. Sehingga hati kita masih ada rasa rikuh. Rikuh itu serba nggak enak kalau ketemu orang yang memang sedang ada masalah dengan kita. Maka maafkanlah. Dengan memaafkan sebelum yang bersangkutan minta maaf, insya Allah kebaikan yang akan kita dapat. Perkara orang itu tidak minta maaf kepada kita sampai mati, itu urusannya nanti akan dibawa sampai menghadap kepada Allah. Nah, itu hadis-hadis perintah-perintah Nabi kita. Maka panjenengan kalau memang begitu keadaannya, berusahalah sekuat tenaga untuk membangun komunikasi lagi, untuk memulai komunikasi. Kalau melalui HP tidak bisa karena sudah diblokir, ya datang ke rumahnya. Barang 5-10 menit insya Allah akan mencairkan suasana, sehingga hubungan sesama muslim akan terjalin erat lagi seperti sebagaimana ketika belum muncul masalah. Ya, mudah-mudahan dipahami.